Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tausiah dengan judul Pendidikan Anak, dengan subjudul Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak. Pertama ingin saya sampaikan pesan Allah dan sekaligus ini sebagai doa bagi kita yang tercantum dalam surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang berkata bagaimana sambil berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami atau penyejuk pandangan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, atas dasar ini saya ingin menyampaikan implementasi dari doa yang kita panjatkan tadi, yang termaktub dalam surat apa tadi? Surat Al-Furqan ayat 74. Apa kandungan isinya? Yaitu berupa tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Meliputi qurrata ayun itu apa saja? Penyejuk pandangan itu anak-anak yang menjadi pepaes peninggal itu yang bagaimana? Adalah akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Kemudian waj'alna lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apanya? Fikirannya, jasadnya, dan skillnya, serta yang lain-lain. Maka saudara sekalian, kita hendaknya merasa harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah pendidikan tarbiyatul aqidah, pendidikan akidah, keyakinan, keimanan. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idukum ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Demikian pesan Allah dalam surat Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu dia memberi nasihat kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Maka tugas kita yang pertama adalah mendidik anak-anak kita memiliki keyakinan yang kokoh, akidah yang kuat, serta keimanan yang mantap. Kemudian yang kedua adalah pendidikan ibadah. Kita harus memberikan contoh dan mendidik anak-anak supaya rajin beribadah. Muru auladakum bis-sholah. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat, kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud. Saat usia 7 tahun, dan pukullah mereka jika tidak mau mengerjakan sholat saat 10 tahun. Ini nasihat yang luar biasa dari Nabi. Maka saudara sekalian, mari kita berusaha mendidik anak-anak kita rajin sholat 5 waktu. 7 tahun mulai kita ajari. Kalau 10 tahun belum mau, pukul dengan pukulan yang tidak membahayakan, dengan pukulan yang membuat mereka itu semangat. Yaitu hukuman yang mendidik. Kemudian yang ketiga adalah tarbiyatul akhlak. Mendidik akhlak. Nah, akhlak ini adalah merupakan keseharian, kebiasaan, habit, moralitas yang harus kita jadikan sebagai keunggulan bagi anak-anak kita. Agar anak-anak kita ini memiliki akhlak yang disebut dengan akhlakul karimah. Kemudian yang kelima adalah tarbiyatul fikriyah. Yaitu pendidikan fikir. Pikiran kita agar mereka ini memiliki wawasan. Anak-anak kita ajari dengan membaca, dengan menulis, dengan Al-Quran, dan seterusnya. Sehingga kita ini menjadi generasi-generasi kita ini menjadi anak-anak yang memiliki pikiran yang baik, pikiran yang luas, dan pikiran yang islami. Kemudian tarbiyah
mihariyah atau skill, kemampuan. Agar mereka itu memiliki bekal dalam hidup dan kehidupan, dan mereka itu bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, menjalani kehidupan dengan penuh percaya diri, bisa beribadah dengan baik, bisa mencari ma'isah dengan baik. Nah, inilah diantaranya poin-poin kita sedikit yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.